Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 24 November. Judulnya, Tanah sebagai Hadiah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Amin. Dalam Keluaran 3 ayat 8, Imamat 20 ayat 22, Imamat 25 ayat 3, Bilangan 13 ayat 27, Ulangan 4 ayat 1, 25 dan 26, juga Ulangan 6 ayat 3, dan Mazmur 24 ayat 1. Dituliskan hubungan khusus antara Allah, Israel, dan Tanah Perjanjian. Pada tingkat yang paling dasar, tanah itu adalah seperti penanda fisik dari sebuah bangsa. Dengan menentukan lokasi suatu bangsa, maka dapat diketahui juga pekerjaan dan gaya hidup bangsa tersebut. Para budak tidak memiliki akar dan tidak memiliki tempat tinggal. Orang lain yang menikmati hasil kerja mereka. Memiliki tanah berarti kebebasan. Identitas bangsa terpilih sangat terkait dengan tempat tinggal mereka di tanah tersebut. Ada hubungan istimewa antara Allah, Israel, dan tanah itu. Israel menerima tanah itu dari Allah sebagai anugerah, bukan sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Umat pilihan dapat memiliki tanah itu selama mereka berada dalam hubungan perjanjian dengan Yahweh dan menghormati ajaran-ajaran perjanjian itu. Dengan kata lain, mereka tidak dapat memiliki tanah dan berkat-berkatnya tanpa berkat Allah. Pada saat yang sama, memang benar bahwa tanah itu menyediakan lensa yang melaluinya bangsa Israel dapat memahami Allah dengan lebih baik. Tinggal di tanah itu akan selalu mengingatkan bangsa Israel akan Allah yang setia, yang menepati janji dan dapat dipercaya. Baik tanah itu maupun bangsa Israel tidak akan ada tanpa inisiatif Allah yang merupakan sumber dan dasar keberadaan mereka. Ketika bangsa Israel berada di Mesir, sungai Nil dan sistem irigasi ditambah dengan kerja keras menyediakan hasil panen yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kanaan berbeda. Bangsa Israel harus bergantung pada hujan untuk kelimpahan hasil panen mereka. Dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan cuaca. Dengan demikian, tanah itu mengingatkan Israel akan ketergantungan mereka yang terus-menerus kepada Tuhan. Sekalipun Israel menerima tanah itu sebagai hadiah dari Yahweh, dalam arti yang sebenarnya, Allah sendiri tetaplah pemiliknya. Sebagai pemilik sejati seluruh bumi, demikian dicatat dalam Mazmur 24 ayat 1, Yahweh memiliki hak untuk memberikan tanah itu kepada Israel atau untuk mengambilnya. Jika Tuhan adalah pemilik tanah, maka bangsa Israel dan lebih jauh lagi semua manusia, kita adalah orang asing dan pendatang. Atau dalam istilah modern, kita semua adalah tamu Tuhan untuk jangka panjang di tanah atau di bumi milik Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11 menuliskan, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Berdasarkan ayat ini, juga yang dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 9-13,
Diberikan nasihat bagi kita secara pribadi untuk hidup sebagai orang asing dan pendatang yang menantikan kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 11. Tuhan memberkati kita semua.